Halo sahabat super dan jadul lovers. Era 90-an diwarnai dengan banyak bintang-bintang televisi muda yang bersinar. Teknologi yang mulai berkembang di Indonesia kala itu jadi satu ladang sumur bagi para pelaku industri seni untuk berkompetisi menjadi yang terbaik. Adalah Desi Ratnasari dan Paramitha Rusady, sosok perempuan cantik yang mampu memikat para remaja pria dengan kemampuan akting dan wajah ayu mereka. Jadi, siapakah yang lebih memikat di era 90-an, Desi atau Paramitha? Dikutip dari Kumparan, inilah konspirasi Desi Ratnasari dan Paramitha Rusady. Check it out. Lahir sebagai keturunan Sunda di Sukabumi, Jawa Barat, masa remaja Desi dihabiskan di ibu kota, Jakarta. Sejak kecil, Desi sudah sangat mencintai dunia seni peran serta modeling. Dari kegemarannya tersebut, Desi meraih juara 2 di ajang pemilihan gadis sampul pada usia 14 tahun pada 1988. Kala itu, paras Desi yang sangat Indonesia membuatnya sukses mengungguli rekan sesama artis semasanya, Bella Sapira. Kemenangannya di ajang gadis sampul membuka jalan Desi ke dunia film hingga akhirnya dipinang oleh Edward Hirait sebagai bintang utama di film Blok M 1990. Dalam film Blok M, Desi akhirnya diduetkan dengan sosok Paramitha Rusady yang sebelumnya telah mendulang kesuksesan dari film Ranjau Ranjau Cinta 1984. Cinta Anak Zaman 1988 dan Sikabayan Sabakota 1989. Meski pada akhirnya Paramitha sukses memenangkan kategori artis pendukung terbaik di ajang Festival Film Indonesia 1990, kepiawaian Desi beradu peran tetap diakui dan ia pun kemudian dipinang untuk kembali menjadi pemeran utama di film Olga dan Sepatu Roda. Membintangi berbagai film seperti drama komedi Jo Turun ke Desa 1990, drama remaja Pesta 1991, salah satu film Desi yang paling melekat di hati adalah Joshua Oh Joshua yang dirilis pada 2001. Dalam film tersebut, Desi berperan sebagai istri Anjasmara, sekaligus sosok ibu yang nelangsa setelah sang anak, Joshua diperankan Joshua Suherman, hilang saat masih bayi. Sedikit berbeda dari Desi Ratnasari, karir keartisan Paramitha Rusady sudah cemerlang sejak usia 6 tahun. Paramitha kecil berperan sebagai Pinkan dalam film dokumenter Di Bawah Nyur Melambai 1972. Film tersebut merupakan salah satu karya dari rumah produksi sang ibu, Raden Ayu Mary Jumaria. Sempat tidak bermain film selama sekolah dan aktif menjadi backing vokal di grup musik bentukan sang kakak, Uli Sigar Rusady. Paramitha baru memberanikan diri untuk membintangi berbagai iklan serta menjadi model majalah setelah dia tamat SMA pada 1984. 1 tahun berselang, Nasri Cepi menawarkan Paramitha untuk menjadi lawan main Rano Karno dalam film Ranjau Ranjau Cinta 1984. Kepopuleran Rano Karno serta paras ayu Paramitha membuat film Ranjau Ranjau Cinta populer pada kala itu. Terhitung sejak Ranjau Ranjau Cinta pada 1984 hingga 1990, Paramitha telah berperan dalam 25 film, termasuk Merpati Tak Pernah Ingkar Janji 1986 bersama Adi Bin Slamet, Maklar Kedok 1989 bersama Kadir, juga Blok M bersama Desi Ratnasari yang kemudian membawanya sukses memenangkan Festival Film Indonesia 1990. Dari sekian banyak film yang dibintanginya, catatan Si Boy 1990 adalah yang paling terkenal. Tokoh Cindy yang diperankan Paramitha Rusady selalu dianggap cocok untuk disandingkan dengan sosok Boy yang diperankan oleh Ongky Alexander. Belum lagi kisah asmara di dunia nyata antara Ongky dan Paramitha yang ramai diperbincangkan masyarakat. Di pertengahan era 90-an, industri film Indonesia sempat mati suri. Desi memutuskan untuk banting setir dengan menjadi bintang sinetron.
Beberapa sinetron yang dibintanginya salah satunya adalah Saat Memberi Saat Menerima yang tayang pada 1994 dan bertahan selama 2 tahun. Kemudian Desy Ratnasari kembali bermain sinetron bersama Primus Yustisio dan Atta Larisya di sinetron Cinta yang mengudara pada 1999. Kendati Cinta hanya bertahan selama 1 tahun, Desy sukses memenangkan kategori aktris terfavorit di Panasonic Global Award 1999 berkat sinetron tersebut. Usai film Joshua Oh Joshua tayang, Desy kerap mendapat peran sebagai seorang ibu selain sinetron Hidayah, Kisah Adinda, dan Cinta Kelas Atas. Pada tahun 2005, Desy dipercaya untuk memerankan sosok Bunda Jainab yang sengsara. Dia beradu peran dengan Fachri Albar yang memerankan Malin Kundang. Setali 3 uang dengan Desy, Paramitha Rusady juga aktif berperan di berbagai sinetron yang merajai dunia hiburan Indonesia di era 90-an. Pertama kali berperan di sinetron None 1993, nama Paramitha Rusady baru mulai tersohor di industri sinetron setelah menjadi salah satu pemeran pendukung di sinetron Hati Seluas Samudra yang juga dibintangi Jeremy Thomas, Anjasmara, dan Elma Tiana. Saat berperan di sinetron Carmila 1998, Paramitha juga menjadi penyanyi dengan menyanyikan soundtrack Bias Asa di sinetron tersebut. Sejak 2010 hingga saat ini, Paramitha masih terlihat dalam berbagai sinetron mulai dari Putri yang Ditukar 2010, Anugerah 2011, dan Surga yang Kedua 2016. Jika di film Catatan Si Boy dan si sinetron Carmila, Paramitha kerap menjadi perempuan idaman pria. Paramitha kini selalu berperan sebagai seorang ibu. Sejak 1993, Desy Ratnasari merambah dunia seni olah vokal. Kala itu dia menelurkan album Lukisan Cinta yang berisikan 10 lagu termasuk Bibir Manismu, Lukisan Cinta, dan Untuk Apa. Desy memainkan lagu-lagu berirama pop ballad yang memang menjadi tren di era 90-an. Karir Desy di dunia musik baru mulai terang saat album Tenda Biru 1996 dan singlenya dengan judul yang sama meledak di pasaran. Hingga saat ini Tenda Biru masih dikenang dan kerap dikumandangkan di berbagai radio. Tak cuma sering menelurkan album solo, Desy juga beberapa kali dipercaya untuk mengisi soundtrack sinetron. Saat mantap berhijab dan memperdalam ilmu agama, Desy pernah menyanyikan untuk soundtrack sinetron Islami Hidayah 2006. Lain dari Desy, Paramitha Rusady juga berkarir di dunia tarik suara. Bahkan dia lebih terkenal sebagai spesialisasi soundtrack film dan sinetron lawas. Paramitha pertama kali mengisi soundtrack bersama Adi Bin Slamet untuk film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji 1986. Di era 90-an, Paramitha Rusady membentuk grup vokal Tiga Dara bersama Ita Purnamasari dan Silvana Herman dengan menyanyikan kembali single Nona Manis, soundtrack film dengan judul yang sama. Film tersebut diperankan oleh banyak artis kawakan seperti Raisa Hitapi, Meriam Bellina, dan Jeffrey Wawarunto. Kendati hanya menelurkan 2 album dan lama menghilang dari radar dunia hiburan Indonesia, Januari lalu semua personel Tiga Dara menggelar konferensi pers dan menyatakan diri tidak bubar, serta masih beberapa kali mengisi acara televisi dan manggung off-air bersama-sama. Nah guys, itulah konspirasi antara Desy Ratnasari dan Paramitha Rusady. Jika ditelisik, Desy dan Paramitha sukses mendulang popularitas di era 90-an. Awal karir Desy sepertinya lebih cemerlang dibandingkan Paramitha karena kesuksesan memenangkan Gadis Sampul di usia 14 tahun. Namun dengan pengalaman yang lebih mumpuni sejak usia 6 tahun, karir Paramitha di dunia seni peran memang lebih hebat ketimbang Desy. Siapakah favorit kalian, Desy atau Paramitha? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video dan selamat bernostalgia.